Oke, satu, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini kami akan membahas dasar-dasar kriptografi pada UTS mata kuliah kriptografi dan stekanografi. Menggunakan platform bernama TryHackMe, sebuah platform pembelajaran interaktif di bidang cybersecurity yang memungkinkan kita belajar sekaligus praktik langsung melalui virtual lab. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, anggotanya ada Ingri Ahmad Fauzi, Muhammad Saufi Alwan, Nur Alfianti Ika Mawarni, Rizky Ahmad Ilham, dan Rangga Saputra. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bagaimana konsep keamanan digital, khususnya kriptografi, dipelajari secara praktis dan mudah dipahami. Di era digital saat ini, pemahaman tentang keamanan data sangatlah penting, terutama dalam melindungi informasi pribadi dan transaksi online. Melalui TryHackMe, kami bisa belajar konsep ini secara aman tanpa harus mengakses sistem nyata. Langsung saja, mari kita mulai praktiknya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rangga Saputra. Di sini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menjawab untuk dari nomor satu yang RSS key protected with a paraphrase or passphrase or a password. Nah, di sini setelah dari pembacaan materi di atas itu adalah jawaban yang. Nah, di situ ada namanya parafrase yang itu jawaban yang benar itu adalah pasfrase. Kenapa? Penjelasannya itu SSH key terdiri dari public key dan private key. Nah, private key ini bersifat rahasia dan dapat dilindungi. Nah, namun private key itu tidak dilindungi dengan password, melainkan dengan pasfrase. Nah, perbedaan antara password dan pasfrase kalau jika password itu digunakan untuk login ke layanan, lalu biasanya itu pendek, kata kata sandinya, dan password itu digunakan sebagai autentikasi. Nah, sedangkan passphrase itu digunakan untuk mengamankan file private, lalu biasanya itu kata-katanya itu lebih banyak atau lebih panjang, dan pasal itu untuk melindungi key agar tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi intinya itu SSH key itu tidak memakai password login biasa, tapi memakai passphrase untuk mengunci private key. Nah, selanjutnya soal yang kedua itu ada what does SSH stand for? Nah, di sini jawaban yang benar itu adalah secure shell. Kenapa? Karena SSH adalah protokol yang digunakan untuk remote login ke server, lalu menjalankan perintah dari jarak jauh, lalu mengirimkan file secara aman. Nah, SSH itu menyediakan enkripsi sehingga koneksi aman dan tidak dapat bisa disadap oleh orang lain. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya, how do web servers provide their identity? Nah, di sini untuk jawaban yang ini adalah certificated atau sertifikat digital. Nah, kenapa dengan menggunakan sertifikat digital, contohnya ketika kita sedang membuka situs http http google.com, itu browser akan meminta web server untuk membuktikan identitasnya. Lalu ketika sudah web server tersebut akan mengirimkan sertifikat SSL atau TLS. Nah, lalu ketika sudah mengirimkan, sertifikat itu akan ditandatangani oleh CA atau Certificate Authority yang dipercaya. Lalu ketika sudah, browser itu akan memeriksa nih apakah sertifikat itu valid, lalu belum kadaluarsa dan benar ditandatangani oleh CA. Kalau jika valid, browser itu yakin server itu asli, bukan server palsu atau man in the middle. Jadi kesimpulannya itu web server itu membuktikan identitasnya itu menggunakan sertifikat digital yang dikeluarkan oleh Sertifikat Authority. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Baik, untuk
pertanyaan nomor 4 ini adalah what is the main set of standard you need to compile with if you store or process payment card detail. Jadi di sini kita mencari standar dari payment card payment cardnya sendiri itu apa gitu. Jadi di sini saya membaca untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membaca teks secara terarah dan mencari standar keamanan yang terkait dengan payment card detail tersebut gitu. Dan di situ ada pada paragraf ditemukan petunjuk yang menyebutkan bahwa jika menyimpan atau memproses data kartu pembayaran harus mematuhi PCI regulation dan standar yang disebut adalah PCI DSS. Karena itu saya menyimpulkan jawabannya adalah PCI DSS yang dilengkapi Payment Card Industry Data Security Standard. Kemudian yang nomor 5, what's 30 dari modulusnya 5 itu berapa itu. Jadi di sini eh, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini saya menggunakan tools tambahan yaitu dari Linux on Windows WSL namanya, yaitu Windows Subsystem for Linux, yaitu fitur Windows yang memungkinkan menjalankan terminal Linux di dalam Windows. Dengan WSL saya dapat melakukan perhitungan modulus melalui command line Linux. Perintah yang digunakan adalah echo dolar kurung buka kurung tutup 30 modulus 5. Modulus itu dengan icon persen tersebut dan hasilnya adalah yang keluar 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 dibagi 5 tidak memiliki sisa. Kemudian nomor 6, 25 modulus dari 7 itu berapa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya juga menggunakan Linux on Windows dengan WSL. Di sini saya melakukan perhitungannya dengan command Linux kurang lebih sama juga gitu dengan yang tadi operasinya, yaitu mencari sisa pembagian satu bilangan oleh bilangan lain. Saya menjalankan perintah di PowerShell menggunakan WSL sebagai berikut untuk soal 25 modulus 7 WSL-nya, yaitu dengan perintah WSL echo dolar kurung buka kurung tutup 25 modulus 7 dengan hasilnya itu adalah 4. Karena dibagi 7 menghasilkan 3, sisa 4. 7 dikali 3 sama dengan 21, 25 dikurangi 21 sama dengan 4. Mungkin untuk penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, menjawab soal nomor 7, berapa modulus dari 1186 13842 modulus 9091? Jawabannya adalah 3565. Di sini saya menggunakan terminal dari macOS. Jadi yang pertama saya melakukan ekspor. Di situ tulis ya 1186138842 modulus 9091. Kemudian di enter dan hasilnya 3565. Soal ke-8, should you trust DES? Nay, DES atau data encryption standar itu tidak lagi aman karena panjang key-nya itu cuma 56 bit. Kemudian sudah bisa di brute force dengan teknologi yang sekarang. Uh, di sini saya menjawabnya menggunakan referensi itu dari data tracker. Bisa diklik. Nah, data tracker ini website ya. Ini data tracker ini merupakan sebuah dokumen resmi dari Internet Engineering Task Force atau IETF, yaitu organisasi internasional yang menetapkan standar protokol di internet. Ini seperti konsensus bersama lah gitu. Nah, dokumen ini termasuk kategori best current practice. Artinya ini pedoman komunitas internet global tentang praktik yang terbaik. Oke, selanjutnya soal nomor 9. What was the result of the attempt to make this more secure so that it could be used for longer? Jawabannya triple test.
menggunakan referensi yang sama seperti tadi, karena DES itu dianggap masih terlalu lemah ya. Kemudian dibuatlah versi yang lebih aman dengan cara mengenkripsinya menjadi 3 kali. Nah, dikenal dengan triple DES. Saat DES atau data encryption standar itu mulai dianggap tidak aman lagi karena panjang kuncinya itu cuma 56, maka para peneliti tidak langsung membuang algoritmanya, tetapi mereka mencoba memperpanjang masa pakainya. Bukan dengan mengganti algoritmanya, tapi dengan cara menenkripsi data itu sebanyak 3 kali berturut-turut, kemudian menggunakan 2 atau 3 kunci yang berbeda. Oke, selanjutnya akan dijawab dan dijelasin oleh teman saya, Muhammad Saf. Lanjut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 10. Is it okay to share your publicly? Jawabannya iya. Kenapa? Kenapa boleh dibagikan? Karena fungsi kunci public memang digunakan untuk menenkripsi data dan bebas dibagikan kepada siapapun. Ibarat alamat rumah, orang boleh tahu alamat kita, tapi hanya kita yang memiliki kunci rumahnya. Kecuali kunci private baru tidak boleh dibagikan ke siapapun, karena nantinya akan digunakan untuk mendekripsi data. Pertanyaan selanjutnya nomor 11. P sama dengan 4391, Q sama dengan 6659. What is N? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada petunjuk yang tertera bahwa N adalah hasil kali dari P dan Q. Jadi cara menjawabnya tinggal dikalikan saja nilai P dan Q-nya. 4391 kali 695 sama dengan 29239669. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 12. What can you use to verify that a file has not been modified? Is the authentic file as author indeed? Jawabannya adalah digital signature. Sesuai petunjuk yang tertera di teks tersebut, digital signature adalah cara membuktikan keaslian file. Jadi kita hanya menggunakannya untuk verifikasi bahwa sebuah file belum diubah dan merupakan file asli adalah digital signature. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, next question itu tentang what algorithm does the key use? Itu jawabannya RSA. Karena by the default SSH itu key dan RSA juga key. Jadi kalau kita di sini coba SSH itu jawabannya pasti salah. Dan berarti jawabannya RSA. Nah, untuk next pertanyaan ada crack the passport with John the Ripper and rock you. What the passphrase for the key? Nah, mengikuti cara yang sudah saya susun di sini, kita buka komen prompt dulu. Nggak bisa dibuka. Kira-kira udah kelihatan belum ya teman-teman komen prompt-nya? Sudah sih, paham. Oh, udah. Yang pertama di sini kita harus install si Kali Linux, terus download folder John the Ripper, terus install wordlist karena di sini saya sudah install, jadi saya nggak usah perlu install lagi, dan jalankan prompt berikut. Prompt berikut ini untuk mengecek lokasi si filenya itu ada di mana. Oh, sorry saya salah, nggak harus pakai dolar lagi. Nah, ls ini untuk mengecek apakah kita juga memiliki file hash.txt. Lalu kita harus convert kuncinya ke format yang sesuai menggunakan prompt berikut. Nah, ini sudah berhasil, lalu tinggal kita buka dengan John
show hash.txt. Nah, jawabannya delicious. Nah, fungsi command dari John Wortley's user Rocuse @ss_txt ini digunakan untuk melakukan proses audit keamanan dengan cara mencocokkan hash password pada file hash.txt menggunakan daftar password dari rocku.txt. Metode ini disebut dengan dictionary attack dan biasa digunakan dalam pengujian keamanan sistem secara legal. Jadi jawabannya delicious. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, you have the private key and file encrypt with the public key. Decrypt the file, what the secret word. Jadi di sini kita memiliki kunci pribadi dan file yang dienkripsi dengan kunci publik. Deskripsi file, apa kata rahasianya? Kita harus menggunakan GPG ini untuk mendeskripsi file, karena kita memiliki kuncinya, kita dapat mengimportnya juga ke GPG atau GPG. Nah, ikuti aja, buka CMD, dan sini saya menggunakan WSL, lalu kita klik LS untuk list foldernya, karena foldernya saya simpan di download, jadi saya masuk dulu ke directory download, terus kita cek. Nah, ini saya udah download ya filenya yang ada di TryHackMe. Caranya adalah kita import GPG, stick import filenya, lalu kita decrypt. Import tryhackme.key. Ini public key-nya kita salah, kurang satu ini ternyata. Nah, import tryhackme.key yang open. Oh, ternyata tadi saya ada kesalahannya, saya harus masuk ke direktorinya dulu. Ini direktorinya, si foldernya baru bisa muncul filenya. Nah, klik LS. Nah, di dalamnya ada key-nya dan message strip import tryhackme.key. Udah bener belum? Nah, terus kita decrypt dengan ROM GPG. Sesuai sini aja ya. Decrypt message.gpg. Nah, jadi you decrypt the file, the secret word is pineapple. Jawabannya itu pineapple. The secret word is pineapple. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rangga. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum mengakhiri, kami ingin menyimpulkan bahwa kriptografi bukan hanya sekedar konsep teoritis, tetapi keterampilan penting di era digital saat ini. Melalui TryHackMe, kami belajar bahwa keamanan data bisa dipelajari dengan cara yang praktis, aman, dan interaktif. Kami berharap video ini bisa membantu teman-teman memahami dasar kriptografi dengan lebih mudah dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan informasi di dunia digital. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap waspada, tetap belajar, tetap jaga keamanan data teman-teman.